Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Usi Kusmasan Nustion dengan NIM 2014 080018 dari kelas Tadris IPA A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Bu Nita Putri Utami MPD. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu fungsi dan limit, dan yang kedua turunan, yang ketiga aplikasi turunan. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja ke pembahasan video berikut ini. Baik, topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi dan limit. Fungsi dan limit ini memiliki 6 subtopik. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu fungsi trigonometri. Soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu konferensikan 30 derajat ke radian. Penyelesaiannya yaitu 30 derajat sama dengan 30 dikali pi per 180. 30 dikali pi per 180. 30 dibagi 180 yaitu 1/6 pi. Maka hasil akhirnya yaitu pi per 6. Untuk soal yang kedua, kita soalnya itu konferensikan 7/6 pi ke derajat. Penyelesaiannya itu 7/6 pi sama dengan 7/6 pi dikali 180 per pi. Pi-nya bisa kita hilangkan atau habis. Maka 7/6 dikali 180 yaitu 210 derajat. Subtopik yang kedua yang akan kita bahas yaitu pendahuluan limit. Soal yang pertama yaitu limit x menuju 3, x kurang 5. Penyelesaiannya yaitu limit x menuju 3, x kurang 5. Nilai x adalah 3, maka 3 kita substitusikan ke x. Yaitu 3 dikurang 5. 3 kurang 5 yaitu minus 2. Untuk soal yang kedua yaitu limit x menuju 3, x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3. Terlebih dahulu kita memfaktorkan x kuadrat dikurang 9. Limit x menuju 3, pemfaktoran dari x kuadrat dikurang 9 ini yaitu x kurang 3 dikali x ditambah 3 per x kurang 3. Di sini kita dapat menghilangkan atau mencoret karena ada yang sama yaitu x kurang 3 dengan x kurang 3. Maka yang tinggal yaitu x menuju 3, x ditambah 3. Di sini x-nya yaitu 3, kita memsubstitusikan ke x ditambah 3 yaitu 3 ditambah 3. Hasil akhirnya yaitu 6.
Subtopik yang ketiga yaitu teorema limit. Contoh soalnya yang pertama yaitu limit x menuju 3, 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Teman-teman kan sudah tahu ada 9 syarat teorema limit ini. Di sini saya tidak akan menjabarkannya lagi, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita jabarkan satu persatu. Limit x menuju 3, 3x kuadrat ditambah limit x menuju 3, 5x dikurang limit x menuju 3, 3. Lalu konstanta ini bisa kita pindahkan ke depan sesuai dengan syarat teorema limit yang ketiga. 3 limit x menuju 3 x kuadrat ditambah limit x menuju 3 x dikurang limit x menuju 3 dengan 3 ini hasilnya 3 karena sesuai dengan syarat yang pertama. Limit x dikurang 3 ini hasilnya konstantanya sendiri, yaitu 3. Lanjut. 3 limit x menuju 3 x di dalam kurung di kuadrat ditambah 5 limit x menuju 3 x dikurang 3. Lalu x-nya kan sudah diketahui. Lanjut kita substitusikan x ini 3 ini ke dalam x. Sama dengan 3 dikali 3 akar 2 ditambah 5 dikali 3 dikurang 3. 27 ditambah 15 dikurang 3. Hasil akhirnya yaitu 39. Untuk soal yang nomor 2, limit x menuju 1 dengan fungsi limitnya 2x kuadrat dikurang 2 ditambah akar 2x kuadrat. Cara penyelesaiannya yaitu limit x menuju 1 dengan fungsi limitnya 2x kuadrat dikurang 2 ditambah limit x menuju 1 dengan fungsi limit akar 2x kuadrat. Lalu kita substitusikan angka 1 ini ke fungsi limit 2x akar 2 dikurang 2. Sama dengan 2 dikali 1 kuadrat dikurang 2 ditambah akar 2 dikali 1 kuadrat. Ini hasilnya 0 ditambah ini hasilnya akar 2. Maka hasil akhirnya yaitu akar 2.
Subtopik yang keempat yang akan kita bahas yaitu limit yang melibatkan fungsi trigonometrik. Contoh soal yang pertama, hitunglah limit x menuju 0 dengan fungsi limitnya cos x per x ditambah 1. Kita substitusikan terlebih dahulu 0 ini ke fungsi limit, yaitu cos 0 per 0 ditambah 1. Cos 0 yaitu hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Maka hasil akhirnya yaitu 1 bagi 1 hasilnya 1. Untuk soal yang nomor 2, hitunglah limit x menuju 0 dengan fungsi limitnya sin x per 2x. Di sini kita pisahkan terlebih dahulu penulisan dari fungsi ini menjadi limit x menuju 0 setengah dikali sin x per x. Lalu 0 ini tidak kita substitusikan karena di sini kita sudah mendapatkan hasil setengah dikali sin x ini per x hasilnya yaitu 1. Setengah dikali 1 yaitu kita mendapatkan hasil akhirnya setengah. Untuk subtopik yang kelima, kita di sini akan membahas limit tak hingga dan limit di tak hingga. Contoh soal yang pertama yaitu limit x menuju tak hingga dengan fungsi limit x per x kurang 5. Limit x menuju tak hingga, kita pisahkan penulisannya menjadi x per x dikali 1 dikurang 5 per x. Lalu di sini x ini dapat kita coret, maka limit x menuju tak hingga 1 per 1 dikurang 5 per x. Maka hasil akhirnya itu 1 per 1 dikurang 0. Setiap bilangan yang berbentuk ini hasilnya 0. Kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 1. Itu soal yang nomor 2. Limit x menuju tak hingga dengan fungsi limitnya x kuadrat per x dikurang 5 3 dikurang x. Ini faktor ini kita jabarkan limit x menuju limit, maka x kuadrat per min x kuadrat ditambah 8x dikurang 15. Di sini x kuadrat ini kita keluarkan menjadi limit x menuju tak hingga x kuadrat per x kuadrat min 1 ditambah 8 x per pangkat yang tertinggi, yaitu kita ambil x pangkat 2 dikurang 15 per x pangkat 2. Maka hasil akhirnya yaitu
X kuadrat ini bisa kita coret. Di sini variabelnya yaitu 1. Hasil akhirnya yaitu 1 per min 1 ditambah 0. Sama seperti ini, setiap yang berbentuk ini hasilnya 0 ditambah 0. Maka kita dapat hasil akhirnya 1 dibagi minus 1 hasilnya min 1. Untuk subbab yang ke-6, ini merupakan subbab yang terakhir tentang kontinuitas fungsi. Contoh soal yang pertama, nyatakan apakah fungsi yang ditunjukkan kontinu atau tidak kontinu. Di titik 3. Penyelesaiannya, fungsi Gx-nya yaitu X kuadrat dikurang 9. Yang pertama kita uji dengan limit X menuju 3 dengan fungsi limitnya X kuadrat dikurang 9. Kita substitusikan angka 3 ini ke fungsi limit ini, yaitu 3 kuadrat dikurang 9. Hasilnya 0. Yang kedua, G3 ke fungsi limit X kurang 9. Kita substitusikan fungsi limit ini dengan angka 3, berarti 3 kuadrat dikurang 9 hasilnya juga 0. Berarti yang ketiga kita menyimpulkan bahwa limit X menuju 3 ini sama dengan G3. Maka fungsi ini merupakan kontinu. Untuk contoh soal yang kedua, nyatakan juga apakah fungsi dari Hx ini, Hx sama dengan 3 per X kurang 3 ini kontinu atau tidak di titik 3. Yang pertama kita uji dengan limit X menuju 3 dengan fungsi limit 3 per X kurang 3. Kita substitusikan ke 3 ini ke fungsi limit 3 per 3 kurang 3. Hasilnya 3 per 0. 3 per 0 ini tidak terdefinisi. Maka fungsi ini merupakan diskontinu atau tidak kontinu. Baik, untuk materi yang kedua kita akan membahas tentang turunan. Di sini topik yang pertama, subtopik yang akan saya bahas yaitu 2 masalah dengan 1 tema. Contoh soal yang pertama yaitu carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Teman-teman bisa melihat bentuk kurvanya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Begini caranya. M tan sama dengan limit H menuju 0 F 2 tambah H dikurang F2 per H. Limit H
H menuju 0, karena dia X kuadrat, maka ini 2 tambah H ini kita kuadratkan. 2 tambah H dikuadratkan dikurang 2 kuadrat per H. Lalu limit H menuju 0, hasil pemfaktoran dari 2 tambah H kuadrat ini adalah 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat 2 kuadrat minus 4 per H. 4 dikurang 4 hasilnya 0, bisa kita coret. Maka sisanya yaitu limit H menuju 0, 4H tambah H kuadrat per H. H ini bisa kita keluarkan. Limit H menuju 0, H dikali 4 tambah H per H. Hanya bisa kita coret, maka tinggal 4 tambah H. H ini kita substitusikan dengan 0, menjadi 4 ditambah 0, maka akhirnya itu 4. Untuk soal yang kedua, masih di subtopik 2 masalah 1 tema, yaitu carilah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 1/X di titik 2, setengah. Di sini merupakan kurvanya, teman-teman bisa melihatnya. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu misalkan fx ini 1/X, maka m tan-nya sama dengan limit H menuju 0 F2 tambah H dikurang F2 per H. Kita lanjut di sini. Limit H menuju 0, 1/2 tambah H dikurang setengah per H. Limit H menuju 0, 2/2 ditambah 2 tambah H dikurang 1/2 per H. Limit H menuju 0, 2 dikurang 2 dikurang H per 2 ditambah H dikali H. Lanjut, limit H menuju 0, 2 dikurang 2 habis, tinggal minus H per 2 dikali 2 ditambah H dikali H. H bisa dicoret dengan H penyebutnya, maka tinggal limit H menuju 0 minus 1/2 dikali 2 tambah H. Karena sudah selesai, maka selanjutnya kita mensubstitusikan nilai H ini ke persamaan ini. Minus 1, 2 dikali 2 tambah H-nya diganti dengan 0. Hasil akhirnya kita dapatkan minus 1/4. Maka jadi persamaan garis singgung kurvanya adalah
Dengan rumus Y dikurang Y0 sama dengan MX dikurang X0. Maka Y kurang setengah sama dengan minus 1/4 dikali X kurang 2. Atau bisa juga seperti Y sama dengan 1 dikurang 1/4 X. Untuk subtopik yang kedua, kita akan membahas tentang turunan. Contoh soal yang akan saya bawa yang pertama yaitu misalkan fx sama dengan 13x dikurang 6 dan carilah nilai f4. Penyelesaiannya adalah f4 sama dengan limit h menuju 0 f dikali 4 ditambah h dikurang f4 per h. Limit h menuju 0 13 dikali 4 ditambah h dikurang 6 tutup kurung kurawal dikurang 13 dikali 4 dikurang 6 per h. Limit h menuju 0 kita sudah menghitung semuanya ini. Kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 13h per h. H-nya bisa dicoret, maka hasil akhirnya kita dapat itu 13. Maka nilai dari F4 itu adalah 13. Untuk soal yang kedua, jika Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 7X, carilah turunan dari Fx. Bagaimana cara penyelesaiannya? Itu Fx sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Limit h menuju 0 dalam kurung kurawal x ditambah h pangkat 3 ditambah 7 x tambah h tutup kurung kurawal dikurang x pangkat 3 ditambah 7x per h. Limit h menuju 0 kita faktorkan hasil dari ini yaitu 3x kuadrat ditambah 3xh kuadrat ditambah h pangkat 3 ditambah 7h per h. Limit h menuju 0 x kuadrat hanya bisa kita coret, ini berarti tinggal 1 x kuadrat tambah 3x h tambah h kuadrat ditambah 7, maka kita mendapatkan hasil akhirnya 3x kuadrat ditambah 7. Untuk materi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang aturan
pencarian turunan. Soal yang pertama, carilah dxy dengan menggunakan aturan-aturan dan subbab. Misalkan y-nya sama dengan 100 per x pangkat 5. Cara penyelesaiannya yaitu dx dari 100 per x pangkat 5 sama dengan 100 dx x pangkat 5. 100 turunan dari x pangkat min 5 ini adalah min 5x, pangkatnya dikurangkan menjadi min 6 sama dengan dalam kurung 100 ini kita kalikan ke dalam kurung, hasilnya menjadi min 500x pangkat min 6. Untuk menghilangkan min ini kita jadikan dia sebagai penyebut, jadi min 500 per x pangkat 6. Ini adalah hasil akhirnya. Untuk soal yang kedua, misalkan y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 dikali x pangkat 2 ditambah 1, dan carilah dx dy nya. Cara penyelesaiannya yaitu dx sama dengan buka kurung x pangkat 2 ditambah 2 dikali x pangkat 3 ditambah 1 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 dx dari x pangkat 3 ditambah 1 ditambah x pangkat 3 ditambah 1 dan dx dari x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan x kuadrat ditambah 2 turunan dari ini tambah 1 ya, x pangkat 3 ditambah 1 ini adalah 3x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah 1 turunan dari x pangkat 2 tambah 2 ini adalah dikali 2x. 3x pangkat 2 ini kita kalikan ke dalam kurung ini, hasilnya adalah 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 2x ini kita kalikan ke dalam kurung, hasilnya adalah 2x pangkat 4 ditambah 2x. Lalu kita ke tahap penjumlahan. Semua pangkat yang sama kita jumlahkan. Pangkat yang sama hanya 3x tambah 2 pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4 sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 2x. Maka ini adalah hasil akhirnya. Subtopik yang keempat yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang turunan kosinus, dan sinus. Contoh soal yang pertama, y sama dengan 2 sin x ditambah 3 cos x. Kita mencari turunannya. Turunan sin adalah cos, 2 cos x ditambah turunan cos adalah min sin x, 3 dikali min sin x. Maka hasil akhirnya 2 cos x ditambah 3 dikali min sin x menjadi min 3 sin x. Untuk soal yang kedua, y sama dengan sin kuadrat x. Turunannya yaitu sin x dikali dx dari sin x ini ditambah sin x dikali dx sin x. Sin x dikali turunan dari sin x adalah cos x ditambah sin x turunan dari sin x adalah cos x. Maka kita jumlahkan 2 sin x dikali cos x.
Hasil akhirnya yaitu turunan sin 2x ini adalah sin 2x. Topik yang kelima, kita akan membahas tentang aturan rantai. Contoh soal yang pertama, Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Turunan dari ini adalah 15 ini turun ke bawah. 15 dikali 1 tambah X pangkatnya dikurangkan, ini dikurang 1 pangkatnya menjadi 14. Dx dari 1 ditambah X, maka 15 dikali 1 tambah X pangkat 14. Turunan dari 1 tambah X ini adalah 1, maka hasil akhirnya turunannya adalah 15 dikali 1 ditambah X pangkat 14. Untuk soal yang nomor 2, Y sama dengan 7 ditambah X pangkat 5. Turunannya adalah, turunan dari ini adalah 5 kali 1, 5, 7 tambah X pangkatnya kurang 1 jadi 4 dikali dx dari ini 7 tambah X, 5 7 tambah X pangkat 4. Turunan dari 7 tambah X ini adalah 1, maka hasil akhirnya adalah 5 dikali 7 tambah X pangkat 4. Untuk subtopik yang ke-6, kita akan membahas tentang notasi Leibniz. Contoh soal yang pertama yang kita akan bahas yaitu diketahui Y sama dengan 3X tambah 2 dengan X satunya sama dengan 1 dan X 2 nya adalah 1,5. Penyelesaiannya adalah delta dari Y ini sama dengan rumus X2 ditambah suatu bilangan dikurang X1 ditambah suatu bilangan. Langsung kita masukkan ke dalam persamaan Y ini, maka 3 dikali X2 1,5 ditambah suatu bilangannya adalah 2, tutup kurung, 3 dikali X1 ditambah suatu bilangannya adalah 2, maka ini hasilnya adalah 6,5 dan ini 3 kali 1 tambah 2 adalah 5 dikurang 5, maka kita dapatkan delta Y-nya adalah 1,5. Untuk soal yang kedua, diketahuinya Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 dengan X satunya adalah 0,0 dan X 2 nya adalah 0,1. Cara penyelesaiannya adalah sama dengan nomor 1, delta Y sama dengan 3 dikali 0,1 kuadrat ditambah 2 kali 0,1 ditambah 1 dikurang 3 dikali 0,0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0,0 ditambah 1, tutup kurung. Hasil dari ini adalah 3 dikali 0,01 ditambah 1,2 dikurang 1. Hasil akhirnya kita dapatkan adalah 0,23. Untuk subtopik yang ketujuh, kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi. Soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu carilah dx
D3X per DX pangkat 3 dari Y sama dengan 1X kurang 1. 1 ini sebagai U dan penyebut ini sebagai V. Maka U nya 1, V nya X kurang 1. Turunan dari U adalah 0. Turunan dari V ini adalah 1. Maka pertama kita mencari terlebih dahulu DY DX nya sama dengan rumus U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Maka U aksen ini adalah 0 dikali V X kurang 1 dikurang V aksen 1 dikali 1 per X kurang 1 kuadrat. Maka ini hasilnya adalah 0 dikali min 1 per X kurang 1 kuadrat. Maka min 1 per X kurang 1 kuadrat. Ini yang pertama. Dan untuk yang kedua, D2Y per DX pangkat 2 sama dengan 0 X kurang 1 pangkat 2 dikurang min 1 dikali 2 kali X kurang 1 per X kurang 1 pangkat 4 sama dengan 2X kurang 1 per X kurang 1 pangkat 4. Hasil akhirnya adalah 2 per X kurang 1 pangkat 3. Dan untuk D pangkat 3Y per DX pangkat 3 sama dengan 0 dikali X kurang 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 3 dikali 3 kali X kurang 1 pangkat 2 per X kurang 1 pangkat 6 sama dengan min 6 dikali X kurang 1 pangkat 2 per X kurang 1 pangkat 6. Maka hasil akhirnya kita mendapatkan adalah min 6 per X kurang 1 pangkat 4 karena ini pangkatnya dikurang. Untuk soal yang kedua masih di subtopik turunan tingkat tinggi. Soal yang kedua, carilah turunan kedua dari turunan 2 dengan nilai 2 dari fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x. Maka penyelesaiannya kita terlebih dahulu mencari turunan pertama dari fx. 5 kali 3 15, pangkatnya dikurangkan 1, 3 kurang 1 2 ditambah 2 kali 2 2x ditambah 1. Lalu baru kita mencari turunan kedua dari fx. 15 kali 2 30 30x tambah 2. Untuk mencari turunan kedua dengan nilai 2, maka kita substitusikan x dengan nilai 2. 30 kali 2 ditambah 2. Maka hasilnya 64. Ini adalah hasil akhir dari f aksen 2. Untuk materi yang ke-8 yang akan saya bahas yaitu diferensiasi implisit. Soal yang pertama yang akan saya bahas yaitu carilah dxy menggunakan diferensiasi implisit.
dengan soal y kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 1. Penyelesaiannya adalah d per dx dari y kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan d dx dari 1. Lalu turunan dari y kuadrat ini adalah 2y dy dx dikurang turunan dari x kuadrat ini adalah 2x sama dengan turunan dari 1 ini adalah 0. Lalu dy dx dari 2y sama dengan 2x. Pindah ruaskan. Maka dy dx nya 2x per 2y sama-sama bisa dicoret. Maka hasil akhirnya adalah dy dx nya adalah x per y. Untuk soal yang kedua, carilah dx y menggunakan diferensiasi implisit dari 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36. Penyelesaiannya adalah d per dx dari 9x pangkat 2 ditambah 4y kuadrat sama dengan d dx dari 36. Turunan dari ini adalah 9 kali 2 18x ditambah 4 kali 2 8y dy dx. Turunan dari d per dx 36 ini adalah 0. Maka dy dx dari 8y sama dengan pindah ruaskan 8y ini ke sebelah kanan menjadi minus. Maaf, yang kita pindah ruaskan adalah 18x ini menjadi 18 min 18x. dy dx min 8x per 8y. Maka hasil akhirnya yang kita dapatkan adalah 9 min 9 per 4y. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang laju yang berkaitan. Soal yang pertama yang akan kita bahas adalah rusuk sebuah kubus bertambah panjang dengan laju. Lajunya diketahui sebuah kubus itu adalah 3 inch per detik. Lalu, seberapa cepat volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inch? Maka panjang rusuknya adalah 12 inch. Yang ditanya adalah berapa volume kubus bertambah. Penyelesaiannya adalah V sama dengan X pangkat 3. Maka dx dt nya sama dengan 3. dv per dt sama dengan 3x pangkat 2 dx per dt. Maka x-nya sama dengan 12. dv per dt sama dengan 3x pangkat 2 dx per dt sama dengan x-nya ini kita ganti dengan 12. Berarti 3 dikali 12 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 1296. Jika pada saat panjang kubus
Masih di subtopik laju yang berkaitan. Soalnya adalah dengan asumsi bahwa gelembung sabun mempertahankan bentuk bulatnya selama berkembang. Seberapa cepat jari-jarinya bertambah pada saat jari-jari 3 inci jika udara ditiupkan ke dalamnya pada laju 3 inci kubik per detik. Penyelesaiannya adalah V sama dengan 4/3 VR kubik dan dV/dt-nya adalah 3. Lalu dV/dt sama dengan 4 VR kuadrat dr dt. R-nya sama dengan 3, maka dF/dt-nya sama dengan 4 VR kuadrat per dr per dt. 3 sama dengan 4V. R-nya kita dapatkan adalah 3 kuadrat dr dt. 3 sama dengan 36V dr dt. dr dt sama dengan 3/36V sama dengan 1/12V sama dengan 0,027 inci kubik per sekon. Maka jari-jari bertambah jika pada saat jari-jari 3 inci adalah 0,27 inci per sekon. Untuk topik yang ketiga yang akan kita bahas yaitu aplikasi turunan. Subtopik yang pertama yang akan kita bahas yaitu maksimum dan minimum. Soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentukan titik kritis dan nilai maksimum dan minimum. Diketahui fx-nya adalah sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dengan ujung selangnya min 4,0. Penyelesaiannya yaitu pertama kita cari terlebih dahulu ujung selangnya. Ujung selang telah diketahui di soal, yaitu x sama dengan min 4 dan x sama dengan 0. Yang kedua, kita mencari titik stasionernya. Titik stasioner ini kita dapat dari turunan dari fx sama dengan 0. Turunannya adalah 2x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Yang ketiga kita mencari titik singularnya. Titik singularnya ini tidak ada karena fungsi ini termasuk fungsi polinom. Yang keempat kita mencari titik kritisnya. Titik kritisnya sudah kita dapat tadi min 4, min 2 dan 0. Lalu kita masukkan ke persamaan fx yang di atas. F min 4 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 4 kali min 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 4. Dan yang kedua F min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 min 2 ditambah 4, hasilnya 0. Dan untuk F min 0, 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 4, hasilnya adalah 4. Nilai
maks yang kita dapat adalah pada F min 4 dan sama dengan 4 dan F min 0 sama dengan 4. Dan nilai minimumnya pada F min 2 sama dengan 0. Untuk soal yang nomor 2 dari subtopik maksimum dan minimum ini yaitu tentukan titik kritis dan nilai maksimum dan minimumnya. Diketahui fungsi Hx sama dengan X kuadrat ditambah X dengan titik singularnya sama dengan min 2,2. Penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu kita mencari titik terlebih dahulu ujung silangnya. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Yang kedua, kita mencari titik stasionernya. Dari turunan dari Hx sama dengan 0. 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1, x sama dengan min setengah. Dan titik singularnya tidak ada. Karena fungsi ini adalah fungsi polinom. Yang terakhir kita mencari titik kritisnya. Titik kritis yang kita dapat adalah min 2, min setengah, dan 2. Yang pertama kita mencari H min 2 sama dengan kita substitusikan ke persamaan Hx min 2 kuadrat ditambah min 2 4 dikurang 2 itu hasilnya 2. Untuk H min setengah kuadrat ditambah min setengah min 1/4 ditambah setengah itu hasilnya min 1/4. Yang ketiga H2 dikuadratkan ditambah 2. 2 kali 2 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka di sini kita menemukan nilai maksnya adalah di H2 sama dengan 6 dan nilai minimumnya di H min setengah yaitu min 1/4. Subtopik yang kedua yang akan kita bahas yaitu kemonotan dan kecekungan. Soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu gunakan teorema kemonotan. Diketahui HT-nya sama dengan T kuadrat ditambah 2T dikurang 3. Penyelesaiannya yaitu HT, yang pertama HT monoton naik, turunan dari HT besar dari 0. 2T ditambah 2 besar dari 0. T besar dari 2. 2T besar dari 2T. Maaf, ini min 2. T besar dari min 1. Maka HT naik pada min 1, tak hingga. Yang kedua yang kita cari yaitu HT monoton turun. Turunan HT kecil dari 0. 2T ditambah 2 kecil dari 0. Maka T ini kecil dari min 1. Maka HT turun pada min setengah, min 1. Soal yang kedua yaitu gunakan teorema
kecekungan. Diketahui fx-nya adalah x kurang 1 kuadrat. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan x kurang 1 kuadrat. Ini kita faktorkan jadi x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Maka kita temui a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan min 2, dan c-nya sama dengan 1. Lalu f cekung ke atas. Turunan dari fx besar dari 0. X kuadrat dikurang 2x ditambah 1 besar dari 0. 2x kurang 2 besar dari 0. 2x besar dari 2, x besar dari 1. Maka fx cekung ke atas untuk semua x dan tidak ada titik beloknya. Subtopik yang ketiga yang akan kita bahas yaitu maksimum dan minimum lokal. Contoh soal yang pertama yaitu kenali titik-titik kritisnya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4. Penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu kita cari titik stasionernya. Turunan dari fx sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. 3x dikali x kurang 4x tutup kurung sama dengan 0. Maka kita mendapatkan titik stasionernya yang pertama itu x sama dengan 0 dan x kurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Lalu f aksen x besar dari 0 pada min tak hingga koma 0. F aksen x kecil dari 0 pada 0,4 dan f aksen x besar 0 pada 4, tak hingga. Lalu turunan kedua x sama dengan 6x kurang 12 turunan kedua 0 dari nilai 0 yaitu 6 kali 0 dikurang 12 hasilnya minus 12. Lalu turunan kedua dengan nilai 4 sama dengan 6 kali 4 kurang 12 hasilnya itu 12. Jadi nilai maks lokalnya adalah pada x sama dengan 4 dan minimum lokalnya pada x sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, masih dikenali titik-titik kritisnya. Diketahui gx sama dengan x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 3. Penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu kita cari titik stasionernya. Turunan gx sama dengan 0. 4x pangkat 3 ditambah 2x sama dengan 0. 2x dikali 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapat titik kritisnya yaitu x sama dengan 0. Ini titik kritis. Lalu turunan kedua dari gx ini adalah 12x kuadrat ditambah 2.
Turunan kedua dengan nilai 0 yaitu 12 kali 0 kuadrat ditambah 2, hasilnya yaitu 2. Dan turunan kedua yang nilainya 0, 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3. Maka nilai maks lokalnya adalah 3 dan nilai min lokal adalah 2. Untuk subtopik yang terakhir yang akan kita bahas yaitu teorema nilai rata-rata. Soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema rata-rata untuk fx-nya 2 akar 2 pada titik 1,4. Penyelesaiannya yaitu turunan pertama dari fx 2 kali setengah dikali x pangkat min setengah sama dengan 1 per akar x. Dan f4 dikurang f1 per 4 kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 per 3. Hasilnya itu 2 per 3. Jadi seper C ini akar X ini kita ganti dengan akar C ini kita ganti dengan akar X sama dengan 2 per 3. Akar C sama dengan 3 per 2. Maka C kita ganti akar ini menjadi pangkat 2. 3 per 2 pangkat 2. Maka nilai C 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Hasilnya itu 9 per 4. Ini adalah soal yang terakhir atau yang nomor 2 dari subtopik teorema nilai rata-rata. Diberikan fungsi fx sama dengan 5 kurang 4 per x, temukan semua C di dalam interval terbuka 1,4. Sedemikian fc sama dengan f4 kurang f1 per 4 kurang 1. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, gradian garis potong kurva yang melalui titik 1,f1 ditambah 4,fx yaitu f4 kurang f1 per 4 kurang 1 sama dengan 1. Yang kedua, perhatikan bahwa fungsi yang dihasilkan memenuhi kondisi teorema nilai rata-rata, yaitu bahwa f kontinu pada selang 1,4 dan terdefinisiasi pada 1,4, sehingga ada minimal satu bilangan C dalam 1,4. Sedemikian sehingga persamaan f turunan fx sama dengan 1 menghasilkan 4 per x kuadrat sama dengan 1 atau menuju x sama dengan plus minus 2. Jadi dalam selang 1,4 dapat menarik kesimpulan bahwa C sama dengan 2. Syukron jazakumullah khairan. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.